Aku lebih dalam. Bawaku lebih dalam. Masuk dalam hadiratmu. Lebih lagi. Lebih lagi. Menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku, Roh Kudus, dengan sasaran urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Kau berkuasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hidupku, jamalah Roh Kudus, jamalah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Mari sekali lagi kami sembah Tuhan. Penuh kemuliaan. Yesus
kuduskanlah nama-Mu Tuhan. Biarlah sore malam hari ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan berdoa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa zaman Roh-Mu pada malam dan siang pada sore ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau memberkati Tuhan Adam dan ministry Tuhan. Kami berdoa untuk plasma, kondisi firman Tuhan, dan hamba sendiri Yesus pada sore dan malam ini Tuhan. Mari Kau rangkul kami Tuhan. Mari Kau jaga kami Roh Kudus. Kau lawan kami Bapa. Bantu kami Roh Kudus. Bantu kami Roh Kudus pada malam ini Tuhan. Untuk senantiasa mengundang hadirat Roh Kudus Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan yang menyaksikan dan menonton akan streaming BD Persekutuan Doa ministry ini Tuhan. Kau mengurapi mereka Tuhan. Kau menjamah hati mereka Tuhan, yang saat ini gelisah, yang saat ini mengalami duka, mengalami gelisah dalam hatinya Tuhan. Mari Kau dibuka Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Biarlah pada saat ini Bapak, kami berdoa Tuhan untuk para setiap orang-orang yang menyaksikan akan streaming pada malam ini Tuhan, yang sakit di bagian lutut, Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kesembuhan itu hadir sore malam ini Bapak. Yang sakit di bagian lutut Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang melihat dan menyaksikan Tuhan daripada PD Persekutuan Kasih ini pada malam ini. Kami berdoa Bapak, pemulihan terjadi Tuhan dalam keluarga masing-masing keluarga Tuhan yang menyaksikan akan acara ibadah pada malam ini Tuhan. Mereka dipulihkan, keluarga mulai dibangun kembali, keluarga mereka mulai disatukan, kesatuan hati Tuhan, ada kesatuan hati Tuhan, pemulihan dalam keluarga Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lawan kami Bapa, lawan kami Roh Kudus, lawan kami Yesus pada sore malam ini Pak. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam ini Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir dalam hidup kami saat ini. Engkau akan membereskan setiap usaha dan bisnis yang kami kerjakan dan kami geluti pada malam ini Bapak. Kami percaya kami tidak perlu takut Tuhan akan apa yang manusia akan lakukan dalam hidup kami. Yang kami percaya hanya Yesus. Yang kami percaya hanya Yesus. Ada jawaban di dalam Yesus. Tidak ada rasa takut di dalam Yesus. Ada keberanian untuk melangkah. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan memulihkan hutang-hutang kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Bisnis Tuhan, bisnis kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, urapi bisnis daripada teman-teman kami yang saat ini menyaksikan Tuhan. Kami percaya di masa pandemi ini kami tetap bergairah karena ada Yesus, ada Roh Kudus, ada malaikat Tuhan yang mendampingi, memberkati Tuhan dan memulihkan keadaan ekonomi kami. Terima kasih Bapak. Biarlah mereka mulai angkat tangan Tuhan dan mereka mulai menyembah Allah yang hidup dan luar biasa. Mari Roh Kudus, biarlah pada sore malam ini Bapak lawat kami. Kami percaya Engkau hadir pada malam ini Bapak. Sini tahu Bapa, lihat aku yang baik, untuk yakinnya selalu sertaku, yang baik bagiku. Katakan ku tahu Bapa, lihat aku. Amin. Yang baik, ku yakinnya selalu sertaku, yang baik bagiku.
Bapa, kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami nggak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Roh Kudus malam ini ya Bapa. Nyatakan di tengah-tengah kami. Roh Kudus bantu hamba-Mu untuk menikmati, untuk menyelami arti kasih daripada cinta-Mu ya Bapa. Kami percaya ya, di saat badai sekalipun menerjang hidup kami, tetap masih ada Tuhan. Ada waktu-Mu bagi kami. Layakkan kami Roh Kudus, layakkan kami. Sikap baralapa, sikap lalapa, 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 lalapa. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkata, Dia berkuasa, haleluya. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekali lagi kita siapkan dengan haleluya. Dimuliakan
melihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang meletakkan bagian sakit, setiap tangan yang meletakkan bagian sakit Tuhan, Kau melihat Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh kasih-Mu Tuhan, mereka butuh anugerah-Mu Tuhan, butuh kemurahan-Mu Bapa. Hamba terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tak pernah terbatas melakukan kesembuhan malam ini di Adonai Ministry, Adonai Ministry, dalam nama Tuhan Yesus. Kita nama kami merasakan malam ini hadirat-Mu Roh Kudus. Kami rasakan hadirat-Mu lebih lagi Roh Kudus. Kami terima lawatan Tuhan, kami terima anugerah, kami terima pemulihan dalam pekerjaan kami, kami terima pemulihan dalam pekerjaan kami Tuhan. Apa yang tidak mungkin akan Tuhan jadikan mungkin. Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk mengurapi persekutuan PT Adonai Ministry malam ini Pak. Mulai dari Bu Lasma, Bu Imelda, Bu Lucy dan hamba sendiri malam ini kami percaya lidah-lidah api ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh merasakan kuasa yang daripada Roh-Mu Bapak melingkupi kami, menjagai kami, membentengi kami, dan lebih memberkati usaha bisnis kami, keluarga kami, pelayanan kami. Saudara, kami akan mendengar sharing-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Bapak yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang selama ini dia alami berkat kemurahan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Sore ini kalau untuk kesaksian, menurut saya semua kita pasti mengalami kesaksian dalam hidup kita masing-masing ya. Jadi untuk malam ini saya sharing aja, mungkin bisa memberikan kekuatan untuk hidup Bapak Ibu semuanya, mungkin yang ikut menyaksikan live ini di Instagram maupun di Facebook. Saya mau sedikit kesaksian tentang beberapa waktu yang lalu ibu saya itu kena COVID di Jogja. Kebetulan ibu saya usianya 75 tahun. Kemudian yang terkena COVID itu seluruh keluarga, adik saya, anak-anaknya, sepupu saya, pembantunya semua kena COVID, gitu kan ya. Pada saat kami terinfo bahwa adik saya menginfokan bahwa kena COVID karena dari dia, gitu kan ya, dari dia sendiri. Ya kami nggak bisa mau marah, mau nyalain gimana ya, udah seperti itu ya sudah. Yang penting kita langsung penanganannya sudah cepat, gitu kan ya. Memang kami sempat panik mengingat usia mami kami 75 tahun. Mami kami ada asma. Mami kami punya asma dan mami kami punya asam lambung. Puji Tuhan semua bisa dilewati dengan baik. Pada saat kami mengetahui saya tahu bahwa mami saya positif COVID gitu. Sempat panik sempat ada, sempat bingung. Tapi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang mami kami ini memang positif COVID gitu kan, tolong jangan diambil dulu gitu. Saya minta satu itu, jangan diambil melalui COVID. Kalau kami sudah siap, kalau setiap saat mami kami mau diambil, saya bilang saya siap, tapi jangan melewati COVID. Tapi nanti setelah pada saat beliau dalam kondisi sehat, sukacita gitu kan ya. Saya cuma berdoa seperti itu. Kemudian pagi saya berdoa juga, saya minta Tuhan berikan kesembuhan ilahi untuk kami. Saya percaya
Robi semua, kami belajar, khususnya saya belajar bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Jadi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi selama penyertaan Tuhan ada, kita nggak perlu khawatir. Karena kita pasti diloloskan, kita pasti bisa melewati semuanya itu. Kuncinya satu cuma penyertaan Tuhan aja. Penyertaan Tuhan itu wajib ada dalam hidup kita. Kalau ketakutan pasti wajar, manusiawi. Setiap manusia kita pasti merasa takut ya. Tapi pada saat kita takut itu, kalau saya pasti saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan saya takut karena 1, 2, 3 bukan alasannya. Tolong saya Tuhan, kan? Tapi saya percaya karena Tuhan sudah bicara jelas sama saya bahwa nggak usah takut, penyertaan Tuhan itu ada, penyertaanku ada. Jadi kalau apapun yang kamu lewatin itu nggak usah takut. Puji Tuhan, justru suami saya cepat sekali, yang udah tua itu cepat sekali, seminggu sudah negatif. Jadi kalau boleh dibilang itu COVID ringan. Mungkin beliau hanya tidak enak makan 2 hari. Setelah itu makan apapun makan, dan puji Tuhan lagi selama adik saya sekeluarga itu serumah COVID, kan mereka isoman rame-rame ya. Itu berkat Tuhan itu banyak sekali. Berkat Tuhan banyak. Saya sampai melihat ya Tuhan, terima kasih ya, penyertaan luar biasa gitu kan ya. Puji Tuhan. Dari makanan, dari buah gitu. Sampai adik saya tuh bisa memberkati tetangga-tetangganya yang kena COVID juga. Jadi adik saya cerita ke saya bahwa puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa gitu kan ya. Berkatnya tuh luar biasa banyak, sampai dia kesian melihat tetangganya itu yang kena COVID juga, tapi nggak ada yang ngirimin makanan, nggak ada yang ngirimin buah. Sementara gue di sini berlimpah-limpah gitu. Ya udah kasihlah saya bilang gitu kan, kasih. Ya udah akhirnya dikasih. Itu pun masih berlimpah-limpah. Oksigen yang kita siapkan nggak kepake, karena ternyata mami saya juga nggak sesak nafas, nggak apa-apa. Luar biasa lah Tuhan itu kemarin itu ya. Kita udah nyiapin oksigen dari semuanya udah langsung. Dari kita anaknya udah cucu-cucunya bergerak lewat online, langsung dikirim ke Jogja gitu kan. Dari vitamin, obat semua, karena kita pikirin cuma satu, mami kami ada riwayat asma, terus ada asam lambung. Tapi puji Tuhan selama minum obat COVID sehari 8 butir, dan itu keras obatnya, itu lambungnya tidak terganggu sama sekali. Jadi semua hanya seminggu negatif gitu kan ya. Dan terganggu makannya mungkin hanya 2 hari. Setelah itu udah makannya seperti biasa. Mungkin itu apa ya yang Tuhan lakukan untuk kami di akhir-akhir ini ya, untuk saya khususnya, penyertaan Tuhan dalam keluarga maupun dalam pekerjaan saya juga seperti itu. Mungkin saya kesaksian sekali lagi dalam yang kedua ya, untuk dalam pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu saya merasa jenuh sekali di cabang. Kebetulan saya dinas di salah satu BUMN, dan saya megang sebuah cabang di situ. Dan kondisi waktu itu saya benar-benar di titik saya jenuh, memang saya jenuh, dan saya udah nggak tahu saya harus mengapain lagi ya di cabang ini gitu kan ya. Kayaknya saya sudah tidak ada ide, nggak ada inisiatif lagi, semua kayaknya buntu gitu. Sampai satu malam saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya jenuh Tuhan di sini. Gitu kan ya. Saya merasa saya udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Apa ya yang mesti saya lakukan Tuhan? Kebiasaan saya, setiap saya pindah dari satu cabang ke cabang lain, itu saya pasti selalu doa gitu kan ya. Saya pasti selalu doa. Tuhan pimpin saya di cabang yang ini gitu kan ya. Berikan saya hikmat, berikan saya kekuatan apa yang harus saya lakukan dengan tim saya yang baru gitu kan. Karena setiap tempat itu kan pasti beda-beda karakter. Tim yang kita pimpin itu beda-beda gitu kan. Saya selalu minta hikmat Tuhan dalam setiap cabang yang saya datang gitu kan, di situ saya masuk. Tapi untuk yang terakhir ini saya kok merasa beda. Suasananya beda ya kan, dan saya merasa yang Tuhan, saya kok nggak mampu lagi ya gitu. Malam itu saya bilang, Tuhan saya nggak mampu, kalau saya nggak tahu ya harus ngapain lagi gitu. Saya jenuh dan saya merasa capek banget gitu kan. Saya
gitu. Saya waktu itu berdoa seperti itu dan begitu di kantor pun saya selalu berdoa kalau pagi akan Tuhan saya bingung saya mau ngapain ya hari ini gitu kan ya. Saya kok merasa udah pikiran saya udah blank gitu kan ya. Saya cuma gitu aja setiap saat saya bicara sama Tuhan, saya komunikasi di ruangan saya sampai satu saat secara tiba-tiba ada SK saya pindah, saya mutasi ke tempat yang di luar yang saya duga. Saya nggak nyangka saya bisa ke tempat seperti itu, bisa ke departemen itu, makanya di departemen yang sama sekali baru dan saya harus belajar banyak lagi dari nol. Gitu kan. Dan semua teman-teman saya juga heran, kok kamu bisa ya pindah ke situ gitu? Gimana caranya ya pindah ke situ? Gitu kan. Saya bilang saya nggak tahu, Tuhan kali yang mindahin saya, karena saya memang bilang sama Tuhan kalau saya udah jenuh gitu kan. Tuhan saya nggak mau dicampur lagi, saya udah jenuh, saya capek, saya bilang gitu kan. Ya kalau buat saya tuh apapun alasannya saya dimutasi ke sana, buat saya itu jawaban dari doa saya. Dimana mungkin saya percaya Tuhan akan membawa saya ke suatu musim yang baru lagi, dimana saya harus belajar lagi dari nol segala sesuatu yang buta buat saya nggak tahu sama sekali, saya tidak berpengalaman di bidang itu gitu ya. Kemudian saya juga dipercayakan di memegang untuk audit untuk pinjaman. Jadi saya PIC untuk pinjaman di wilayah saya gitu. Jadi saya bukan di cabang, bukan di area, tapi saya sudah langsung memegang PIC untuk audit pinjaman, khususnya semua pinjaman lah yang ada di kami itu. Dan saya bukan background pinjaman Bapak Ibu semuanya. Jadi memang ini saya pun masih bingung, Tuhan saya kok ditaruh di sini ya. Saya setiap hari saya pasti tanya di Tuhan saya kok ditaruh di sini ya. Jadi setiap hari pun saya percaya Tuhan taruh saya di situ kan bukan kebetulan ya. Saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan ke saya, supaya saya jangan terlalu percaya diri, supaya saya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah saya. Kalau yang dulu mungkin saya sudah istilahnya sudah comfort zone ya, comfort zone. Jadi kalau untuk urusan cabang apa aja saya udah bisa lah, bukan saya sombong gitu kan maksudnya. Yang akhirnya membuat saya jenuh gitu kan, membuat saya jenuh. Saya udah nggak tahu ngapain lagi. Jadi kata Tuhan ya inilah, kalau kamu jenuh tak bawa kamu ke tempat ya, kamu harus belajar dari nggak apa-apa sih. Jadi istilahnya sekarang di tim saya yang baru ini saya pupuk bawang, bahkan mungkin asisten saya yang lebih senior dari saya, karena saya blank, nggak tahu apa-apa. Setiap hari jadi pasti saya nanya, kamu lagi ngerjain apa sih? Ajarin saya dong, gitu kan ya. Karena kan kita harus tahu setiap pekerjaan kita kan. Jadi ya itulah Tuhan saat ini sedang membawa saya ke suatu musim yang baru, ke suatu proses hidup yang baru. Ini tahun 2021, tahun yang benar-benar semuanya baru, lembaran baru buat saya dari segi pekerjaan maupun dari apapun, dari keluarga itu lembaran baru. Bahkan saya percaya di tahun ini pun, di tahun payback, ya kita kan sedang masih di awal-awal tahun baru ini ya, payback. Saya percaya apa yang kita perkatakan, apa yang kita imani. Kalau saat ini saya dibawa Tuhan ke sesuatu yang baru, saya percaya ujungnya pun sesuatu yang luar biasa. Tapi saya cuma sekarang ini setiap hari saya cuma belajar untuk bertanya, Tuhan kamu mau bawa saya kemana aja sih sekarang ini, mau bawa kemana nih? Tapi apapun yang mau kamu tuntun saya siap. Saya siap untuk mengikuti. Kamu mau bawa saya kemana? Ayo aja deh. Pokoknya selama saya pegang sama tangan Tuhan, saya percaya. Itu pun di ruangan saya, di tempat saya yang baru ini, pada saat entah di mana ya, saya baru habis dipanggil sama atasan saya waktu itu. Kita bicara banyak lah ya. Terus keluar dari ruangan atasan saya ada di meja saya agak terpekuk diri saya. Aduh, saya ini orang baru ya, saya emang masih kenal gitu ya. Saya sempat blank gitu kan ya. Terus pas udah saya lagi ngeblank ini, lagi nunduk aja di meja kerja saya. Terus saya sepertinya tiba-tiba tuh Tuhan bilang gini,
nggak apa-apa Lucia, kamu mau lewatin apa aja nggak apa-apa, aku ada buat kamu kok. Dimanapun kamu ditempatkan, aku ada buat kamu. Meskipun sepertinya saat ini saya bawang gitu kan ya, mungkin yang lain udah pada senior semua di situ kan ya. Tapi saya percaya setiap pagi saya berdoa, Tuhan tolong saya, tuntun saya, apapun yang misalkan orang pun mengerjakan yang jahat untuk saya percaya Tuhan akan berubah menjadi kebaikan buat saya. Karena saya percaya yang saya pegang itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya kan? Apapun tidak dapat terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Dan itu saya pegang sekali. Saya percaya itu untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, dan untuk hidup saya selanjutnya. Saya percaya memang untuk tahun-tahun ini, hitungannya ke depan, itu memang kita harus lebih pegangan sama Tuhan. Kalau kita nggak pegang tangan Tuhan, ambiarlah, gitu kan ya. Kita bablas lah istilahnya ya. Begitu banyak kayaknya di depan, di sekeliling kita itu singa-singa yang jalan-jalan mau-mau itu banyak banget. Saya merasa banyak ini gila ini saya berada di saat ini saya kasih banyak singa. Ya udahlah nggak apa-apa. Memang Tuhan mau saya pegang terus tangan Tuhan. Amin. Kalau nggak itu jadi sombong. Mungkin itu aja kesaksian buat saya. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan, kesaksian yang luar biasa malam hari ini memberikan motivasi, kekuatan, karena hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun penyakit yang belum disembuhkan, Yesus sanggup memberikan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji lebih dari hidup. Mari sekali lagi Bapak Ibu, lebih dari hidup, bawa lidahku, bawa lidahku, hanya memuji Yesus, Yesus. Kemurahan lebih dari hidup, sekali lagi Bapak Ibu, kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kami malam hari ini, ya Tuhan dalam keadaan capek, tapi biarlah ya Tuhan tetap firman-Mu yang selalu menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu dapat memberkati banyak orang, baik yang di rumah ya Tuhan yang mendengarkan, melihat live streaming PD Adonai ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jamalah hamba-Mu, mulut dan bibir ini ya Tuhan, agar dapat memberkati semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Malam, malam, Ibu Rasma, Bu Lucia, Pak. Semuanya shalom yang di rumah, yang mendengarkan, yang melihat live streaming PD Adonai pada malam hari ini. Sebelum saya membawakan kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Imelda, saya diundang dengan Bu Lasma untuk menyampaikan firman Tuhan singkat ya, nggak terlalu panjang-panjang. Tapi saya berharap biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat Bapak Ibu semua yang di rumah yang mendengarkan live streaming PD Adonai ini. Oke, seperti sebelum saya melanjutkan, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kesaksian tadi Bu Lucia ini ternyata juga bertepatan dengan judul dengan yang akan saya bawakan. Ya, Related ya. Tuhan itu luar biasa. nyambung. Luar biasa. Walaupun nggak mau ya. Bisa related. Bisa hubung. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Lucia dari kesaksiannya ini menyangkut dengan dia berdoa. Ya, dimana dia ini berdoa untuk seorang mamanya, seorang ibu yang sudah merawat dia dari kecil sampai dewasa, sampai Ibu Lucia ini sukses. Ya, jadi memang benar apa yang didoakan oleh setiap kita yang hatinya dengan sungguh-sungguh, yang tulus, pasti akan didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Seperti Bu Lucia, dia berharap mamanya sembuh ya dari COVID. Nah, otomatis Tuhan mendengarlah setiap doa seruan Bu Lucia, pergumulan Bu Lucia ini ya, dari doa-doanya ya. Kita nggak mesti harus menutup mata kalau kita berdoa. Kita dimanapun, setiap saat pun kita bisa berdoa. Asal apa? Tuhan tuh melihat hati kita. Dan juga asal doa orang benar pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ya kan? Karena hati Bu Lucia ini tulus untuk mamanya, mendoakan mamanya, otomatis ya Tuhan mendengar setiap seruan doa Bu Lucia. Bukan Bu Lucia saja, mungkin saya, mungkin Bu Lasma dan juga Pak Andi juga pasti didengar oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak. Semua doa ya, baik Bapak Ibu yang di rumah yang melihat live streaming ini pasti didengar, pasti dijawab oleh Tuhan. Tinggal kita sendiri bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Nah, untuk selanjutnya mari kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Saya memberi judul pada malam hari ini renungan firman Tuhan, doa. Ya, simple sekali doa. Nah, akan saya bacakan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya, kita memang sering mendengar ayat tersebut ya. Kita sering mendengar kata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, memang benar Bapak Ibu semua. Doa kita itu untuk mendoakan siapa saja pasti besar kuasanya. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya dengar, yang saya alami pun juga, saya juga merasakannya gitu loh, betapa besar kuasa doa ini dalam kehidupan kita. Dan doa itu pasti didengar
yang di bumi ini. Karena apa? Doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Bapa di surga. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus ini adalah anak Allah Bapa. Ya. Dia mengutus Tuhan Yesus ini dari perutnya Ibu Maria sehingga Yesus ini lahir, ya. Akhirnya di mana Tuhan Yesus meninggal, mati di atas kayu salib. Nah, antara hubungan manusia dengan Allah melalui siapa? Ya Tuhan Yesus, otomatis, ya kan? Nah, oleh karena itu di dalam ayat tersebut kita kan selalu mendengar kata doa, ya. Mengapa kita selalu mendengar kata doa? Ya, kita berdoa setiap hari, memang sering doa, setiap makan, setiap tidur, mendengar firman Tuhan, mau melayani, mau apa, kita selalu berdoa, ya kan? Dasar utama kita di dalam kehidupan ini semua didasarkan oleh doa, ya. Nah, karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat kembali, ya, alasan tujuan doa kita selama ini yang kita lakukan setiap harinya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu baca lagi di dalam ayat 16 ini, 16a, dikatakan ada kata mengaku dosa, ya, mengaku dosa, saling mendoakan dan sembuh. Ya. Di ayat ini memberitahukan suatu alasan yang penting. Mengapa kesembuhan sering tidak ada dalam masyarakat Kristen? Mengapa? Ya, alasannya ya karena mereka kurang percaya otomatis, ya kan? Kenapa doa-doa kita belum dijawab Tuhan? Karena mereka kurang yakin, kurang beriman, ya, kurang percaya akan kuasa Tuhan. Coba kalau kita benar-benar percaya akan kuasa Tuhan, karena di dalam Alkitab kan selalu menguatkan kita, ya, ayo kamu percaya sama Tuhan. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat kamu. Tuhan itu pasti menunjukkan mukjizat. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik, mempunyai rencana yang indah buat kita. Ya itu, kita tuh harus percaya, kita harus yakin kalau Tuhan itu pasti mendengar setiap seruan doa kita untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kehidupan kita, baik hati yang terluka. Dia juga mencabut segala akar kepahitan di dalam hati kita, ya kan? Jadi kita harus yakin, kita harus berserah ke hidup kita kepada Tuhan, ya. Semua itu didasarkan apa? Doa. Kita kembali lagi kepada doa, ya. Karena tanpa kita berdoa, kita nggak bisa berharap kepada Tuhan. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, doa itu adalah tempat hubungan kita kepada Allah Bapa di surga, gitu loh. Satu-satu alat komunikasi kita kepada Allah Bapa di surga, yaitu doa. Nah, awal-awalnya memang kita untuk meminta kepada Tuhan untuk memulihkan hati kita, mau memulihkan segala kehidupan kita, pergumulan kita. Ya awalnya ya kita harus mengakui segala dosa-dosa kita, ya kan? Kalau kita nggak mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, bagaimana bisa hidup kita diberkati? Bagaimana bisa hidup kita dipulihkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit? Ya, saya banyak kapan hari itu saya membaca satu buku itu tentang kesembuhan. Ya, ternyata di dalam buku itu, ya, itu pun dikatakan segala akar kepahitan kita di hati kita ini harus dicabut oleh Tuhan seakar-akarnya kalau kita ingin sembuh, baik dari kanker, mau COVID, mau dari mata katarak atau segala macam penyakit lah yang ada di dalam tubuh kita. Itu kan asalnya dari mana? Akar kepahitan, ya kan? Bagaimana bisa kita sembuh kalau kita nggak melepas semua akar kepahitan kita di dalam hidup hati kita ini, ya? Bagaimana bisa Tuhan menjawab doa kita sedangkan hati kita ini masih penuh dengan kepahitan, kebusukan, luka-luka di dalam hati kita? Bagaimana bisa Bapak Ibu, ya kan? Bagaimana bisa Bapak Ibu juga mendengar jawaban Tuhan? Bagaimana bisa Bapak Ibu juga mendengar peka akan jawaban Tuhan kalau hati kita masih penuh
penuh dengan akar-akar busuk itu, akar kepahitan, penuh dengan dosa. Ya satu-satunya cara ya kita awalnya ya harus mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Contoh dari diri saya sendirilah, ya. Mau saya juga dengan orang lain. Iya, betul. Ya, bener kan? Iya, benar. Kesaksian nih. Ngaku ya. Ngaku. Barang siapa mengaku dosa ya. Ya kan, saya yakin dan percaya pasti kita semua juga mengalami banyak pergumulan dan dosa. Nggak mungkin tidak. Iyalah. Tuhan menebus apa? Tuhan mati di atas kayu salib untuk apa? Yang menebus dosa-dosa kita, toh. Nah, jadi sedikit saya memberi contoh dari diri saya sendiri. Dulu saya itu jauh dari Tuhan. Itu saya sakit, setiap hari sakit, kepala sakit, badan sakit, bolak-balik ke dokter. Ya, terus udah gitu pergumulan tekanan batin di hati banyak dengan dendam, benci. Wah, kalau gitu, wah, lengkap. 3 in 1. Bukan 3 in 1, tapi 4 in 1. Ya, jadi ini loh Bapak Ibu. Di mana saya kembali kepada Tuhan, singkat cerita ya. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus. Itu awalnya sangat berat memang untuk berdoa. Untuk mengakui dosa-dosa ini memang berat. Tapi jangan lupa, walaupun kita berat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, tapi Tuhan Yesus lo tahu. Tahu, sekecil biji sesawi di hati kita ini akan kepahitan ini, tahu Bapak Ibu. Nggak mungkin tidak. Karena Tuhan kita kan maha tahu. Ya kan? Dia tahu anak-anaknya melakukan apa. Kamu ngelakuin apa kamu? Tadi. Nah, ya kan? Kamu habis ngapain kamu? Tuhan tahu lah. Ya kan? Jadi di mana waktu saya mengalami tubuh saya sakit ya, waktu itu sempat divonis saya ada kista ya, ada beberapa kista di dinding rahim saya. Tapi di mana waktu saya kembali kepada jalurnya Tuhan, kepada firman Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saya akan menepati janji-janjiku. Tuhan bilang begitu. Padahal tadinya saya nggak yakin. Masa sih Tuhan bener tak? Kamu bakalan yakin bener engkau menjamin hidupku akan baik-baik saja nanti di keluarga saya? Loh, tapi di mana? Ya udah deh, saya pasrah akhirnya. Saya berdoa. Saya nggak tutup mata, saya berdoa. Saya kayaknya benar. Luar biasa. Benar loh. Iya, karena apa? Jangan salah. Kan dibilang kan Tuhan itu kan Bapak kita. Kita Mengaku. anaknya. Ya kan? Mengaku. Kita apa adanya kan bicara sama Tuhan. Ngapain kita umpet-umpetin? Walaupun kita umpet-umpetin juga Tuhan tahu kok. Bener nggak? Gimana Bu Rasma? Jadi kita ini ya akhirnya saya ngomong sama Tuhan. Ya udahlah, saya pasrah Tuhan. Apapun wes, apa yang kau inginkan saya pasrah wes. Saya nggak mau wes. Pokoknya saya ingin damai hati saya ingin penuh sukacita hati saya yakin ya semua ada di dalam tanganmu. Ya. Pada akhirnya di samping itu di mana saya kembali kepada Tuhan, akhirnya puji Tuhan hati saya dipulihkan, segala sakit penyakit di dalam tubuh saya termasuk kista saya walaupun saya tidak periksa lagi. Ya dulu kan sakit banget. Saya yakin dan percaya pasti hilang. Tidak mungkin ada lagi kista di dalam perut saya lagi, di rahim saya. Saya yakin. Karena apa? Setiap harinya lihatnya Bu Rasma bulusnya kan tahu. Saya akhirnya cek sikikan, ya kan? Termasuk dengan teman-teman sepelayanan, ya kan? Dengan Bu Gembala, ya bagaimana cek-cekikan, penuh sukacita. Saya yakin tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuh saya. Akhirnya benar loh Bapak Ibu semua penyakit saya, kepala pusing, minum tiap hari obat Panadol, obat dokter, ya udah habis berapa tuh ya itu hilang semuanya. Tidak ada lagi sakit di dalam tubuh saya sehat, saya kuat, bahkan saya bisa sampai saat ini pun juga semua karena Tuhan, karena doa-doa ya. Jadi selain itu kita lanjutkan lagi. Itu tadi cara-cara
Ibu juga mengetahui kadangkala banyak orang atau teman-teman yang berkata Tuhan nggak pernah menjawab doa-doa kita. Itu salah Bapak Ibu. Salah, benar nggak Kak Lucia? Andi? Tuhan Ya kan? selalu menjawab, tapi kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu udah dijawabkan. Nah, itu jawabannya. Nggak perlu saya jawab lagi. Tinggal butuh Waktu Tuhan. waktu Tuhan dan kita peka nggak sih gitu kan ya. Nah, balik lagi, ya kan? Tadi Kak Lucia bilang apa? Tinggal kita bagaimana Reaksinya kita. reaksi kita Reaksi dan kita. merasa kepekaan akan jawaban Tuhan, benar kan? Bagaimana kita bisa mendengar jawaban Tuhan atau peka akan jawaban Tuhan? Yaitu kembali lagi, hati kita ini harus dipulihkan dulu. Yes. Ya kan? Hati kita dipulihkan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk memulihkan hati kita yang terluka ini, yang penuh dengan akar-akar kebusukan, dosa-dosa, biar dipulihkan. Dimana di situ Bapak Ibu pasti saya yakin dan percaya akan peka terhadap suara-suara Tuhan dan dijawab setiap doa-doa Bapak Ibu semua. Karena tidak semua doa kita itu dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yes, nanti ada lagi. Jadi kadang kita merasa nggak dijawab karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kehendak dong, kehendak. Ya Bapak Ibu, nanti ada lagi Bapak Ibu di sini. Cepetan ya, saya cepetan. Jadi firman Tuhan. Tapi seru ya Bapak Ibu, biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Saya yang kecepatan berarti yang sorry. Cepetan ini ya. Ini lompatannya udah sangat jauh sekali. Tapi nggak apa-apa, betul. Tidak semua doa itu dijawab Tuhan. Dijawab. Pasti dijawab, memang dijawab. Tapi tidak semua jawaban dijawab Tuhan. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Dijawab, tapi sesuai atau enggak kan beda. Maksudnya kadang udah dijawab, tapi kita merasa belum dijawab karena kok kayaknya bukan sesuai sama apa yang kita mau ya. Gitu. ya pokoknya intinya itu ya semuanya itu dari Pasti kehendak. Semua pasti dijawab, tapi ada beberapa mungkin nggak sesuai dengan keinginan Iya. kita, ya kan? Nggak sesuai dengan kemauan Tuhan, yaitu kehendak. Makanya kita harus menurut sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nggak harus Tuhan mengikuti kemauan kita terus, seharusnya kita yang mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, pikiran Tuhan, gitu. Ya, jadi kembali lagi kita ini berdoa, ya. Pasti semuanya itu akan diterima sama Tuhan, ditampung sama Tuhan, ya kan? Nah, itu pun juga dia melihat setiap isi hati orang-orang tersebut, anak-anaknya, apakah tulus atau tidak, ya kan? Makanya kenapa dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoanya benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dijawab. Pasti kita merasakan kuasanya juga. Pasti kita juga merasakan setiap mujizat-mujizatnya, ya kan? Jadi gak mungkin Tuhan itu pelit ya untuk menjawabnya. Gak mungkin. Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Tuhan itu penuh dengan murah hati. Tuhan itu penuh dengan kasih. Gak mungkin Tuhan menjawab cuma sedikit, kayak sebiji sesawi, gak mungkin. Tuhan pasti memberkati kita dengan berlimpah-limpah melalui doa-doa kita yang benar-benar tulus dan murni, sungguh-sungguh. Ya, ada satu ayat Alkitab ya yang selalu saya pegang. Saya anggap itu ayat emas saya. Kenapa? Waktu pertama kali saya pemulihan di dalam kehidupan saya selalu mengingat ayat Alkitab ini. Mari kita baca di Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Ini ayat emas saya dari dulu. Apalagi saya dapatnya waktu saya pergi ke Israel. Ya, dimana saya waktu pemulihan itu ternyata Tuhan izinkan saya pergi ke Israel. Saya nggak menyangka Bapak Ibu semua. Nah, dimana saya mendengarkan dari hamba Tuhan yang memegang tim waktu saya pergi ke Israel ini, ya, saya memegang ayat ini. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Benar, Elia manusia biasa, sedangkan kita pun juga manusia biasa. Mari kita lanjutkan lagi. Dan ia telah
kan? Bukan. Elia saja, manusia biasa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hatinya yang tulus, meminta, memohon kepada Tuhan agar tidak menurunkan hujan. Maka itu terjadi. Tuhan mendengar seruan doa Elia. Nah, disitulah pertama kali saya mendapatkan mujizat dari Tuhan di dalam pesawat. Saya tidak menyangka. Saya berdoa sama Tuhan, saya ingat kata-kata Yakobus 5 ayat 17 ini. Saya mau doa, wes. Ada anak kecil di samping saya itu nangis terus, berjam-jam. Ada 5 jam kali ya, perjalanan pulang. Benar loh Bapak Ibu? Doa minta anaknya berhenti nangis. Betul. 140 share. Udah tahu. 140 share. Itu betul. Saya berdoa, sebelah saya hamba Tuhan yang melayani saya, Bu Yolanda Tengker. Sebelah saya, Pak. Orang-orang semua pada tidur. Anak kecil itu ya kira-kira 2 tahun 3 tahun lah ya. Nangis terus, mungkin capek ya, karena ternyata dia lebih jauh perjalanannya dari New York. Itu berjam-jam Bapak Ibu. Jadi transit di Arab Saudi ya kan. Terus dia transit lagi. Jadi capek mungkin ya anak kecil itu. Saya berdoa, saya ingat ayat Alkitab ini Bapak Ibu. Akhirnya saya doa, Tuhan, tolonglah Tuhan, kasihan anak kecil itu. Tuhan nangis terus, Tuhan berjam-jam gak ada henti-hentinya, kasihan Tuhan. Engkau berikan dia tidur Tuhan, biar dia istirahat Tuhan. Saya berkata begitu kepada Tuhan. Sampai saya nangis-nangis dalam pesawat, karena saya merasa kasihan pada anak kecil itu ya, apalagi mamanya kan juga capek ya pasti ya. Saya berdoa, akhirnya gak ada 5 menit Tuhan menjawab doa saya. Wow, mujizat. Itu yang selalu saya pegang. Benar-benar Tuhan menunjukkan mujizatnya. Berarti ini adalah orang biasa. Iya, Elia. sama-sama orang biasa, Bu. Penuh dengan urapan. Jadi itulah Bapak Ibu, di mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Hati kita sudah dipulihkan, minta Tuhan mengobati hati kita yang terluka ini. Minta Tuhan mengangkat segala kepahitan di dalam hati kita ini. Pasti Tuhan menunjukkan segala mujizatnya. Tuhan pasti menunjukkan kuasanya ya di dalam kehidupan kita. Kita pun juga pasti berkati. Bapak Ibu juga yang di rumah yang mendengarkan live streaming ini, saya yakin dan percaya pasti Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Bapak Ibu semua. Asal apa? Bersungguh-sungguh dalam doa. Amin. Ingat di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Jadi jangan pernah menyerah, ya, tetap terus berdoa. Banyak sekali orang-orang yang disembuhkan. Contohnya, ya, saya mengalami sendiri. Anak kecil pegawai saya disembuhkan Tuhan, padahal saya masih proses pemulihan. Ya, padahal saya benci sama pegawai saya, dendam sama pegawai saya. Tapi Tuhan Roh Kudus berbicara, kamu doakan anak itu. Tadinya saya ngeyel, nggak mau saya doain. ngeyel lagi. Tapi Roh Kudus mengejar saya terus. Ayo, kamu doakan anak kecil itu. Dia butuh doa. Tapi Tuhan, bener yo. Engkau kalau nggak mujizat ya, oh saya juga malu. Terus terang aja kan. Akhirnya, singkat cerita, saya mendoakan anak kecil itu. Tuhan menunjukkan kuasanya dan Tuhan menunjukkan mujizatnya di mata saya, di depan mata saya. Anak kecil itu sembuh besok paginya. Kulitnya mulus, dia kan gatel-gatel, bentol-bentol. Mulus, mata yang sering melihat roroh gelap ya di rumahnya itu ditutup sama Tuhan. Jadi dia tidak bisa melihat lagi, dia tidak nangis lagi, tidur lelap selalu setiap hari. Nah, kemudian itu saja, di mana teman saya, padahal saya tidak kenal, anakku punya mama, dia itu punya apa? Batu di empedu ya, apa di? Batu ginjal. Bukan, empedu. Kali ini di empedu, bukan di ginjal. Jadi di situ saya bantu dalam doa. Sampai di operasi, saya menguatkan dia terus. Ayo Bu, jangan menyerah, tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Dimana waktu saya selalu follow up dalam posisi di rumah sakit
down, habis operasi dia down, darahnya turun banget, ya sampai berapa gitu, 40 atau 30 gitu ya. Tapi saya digerakkan Tuhan, ya terbeban ya untuk mendoakan ibu tersebut. Akhirnya saya doa baik dalam perjalanan pulang, di mobil maupun dimanapun saya mendoa sampai saya menyembah, mendengarkan musik kenceng-kenceng, saya menyembah Tuhan, tolonglah Tuhan bila Engkau benar-benar memakai saya sebagai alatmu untuk memberkati banyak orang, tunjukkan lagi kuasamu. Benar terjadi. Besok darahnya, tensi darahnya naik, normal, sembuh. Sampai saat ini dia sehat. Puji Tuhan. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena doa. Jadi kalau kita benar-benar berdoa dengan hati yang tulus, saya mengulangkan lagi kata-kata tersebut, itu akan membuahkan hasil. Itu akan menunjukkan betapa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjawab loh doa kita. Karena apa? Kita berdoanya dengan sungguh-sungguh. Karena kita berdoanya dengan benar. Ya, bukan dengan mengucapkan kata-kata yang positif, ya kan, memohon kepada Tuhan, masuk dalam hadiran Tuhan. Jadi, ayo Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan live streaming ini, ayo kita berdoa. Siang malam nggak usah, kita berdoa nggak harus ditentukan mau berapa kali, setiap saat, dimanapun, kapanpun, setiap menit, setiap detik, terserah, gitu loh. Tidak dibatasi, ya kan? Asal apa? Kita tetap kepada kehendak Tuhan. Bila Tuhan menghendakinya, pasti Tuhan menjawab. Bila Bapak Ibu minta sesuatu kepada Allah Bapa di surga, ya, Papa kita. Saya mau ngomong Papa, ya, Papa Bapak di surga. Karena Bapak itu kan Papa kita, ya kan? Kita ini anaknya. Saya selalu bicara sama Tuhan. Tuhan, saya begini-begini loh Tuhan. Saya mau begini-begini loh Tuhan. Kalau itu memang kehendak Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak. Gitu. Jadi pada malam hari ini saya tidak memperpanjang renungan pada malam hari ini karena kalau menyangkut tentang doa pasti banyak sekali. Padahal saya sudah mencatat, akhirnya mengalih. Dan yang penting itu doa itu harus tulus. Yes, amin. Tulus dan ingat. Doa itu adalah ini. Saya tadi ada mencatat doa itu di mana kita Allah ingin menjalin hubungan antara anak dengan bapaknya. Ya, Tuhan ingin tetap hubungan antara anak dan bapaknya tetap mulus. Ya, tetap terus berharap kepada yang di atas. Terus berharap kepada Tuhan. Allah Bapa pengen kita seperti itu. Jadi kita tetap harus banyak berdoa, berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan ya, dari renungan pada malam hari ini. Saya mengambil kesimpulan pertama, berdoa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh seperti Elia. Di mana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan menjawab untuk memberikan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Ya, dijawab oleh Tuhan. Seperti itu. Kita harus seperti Elia karena Elia pun manusia biasa, kita pun juga manusia biasa di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih berserah hidup kita lagi kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Yang kedua, teruslah mencari wajah Tuhan. Ya, teruslah memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah diberkati sama Tuhan, sudah dijawab oleh Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Ya, karena Tuhan senang sekali dipuji, Tuhan senang sekali dimuliakan. Kita harus terus bersyukur walaupun dalam keadaan sesak, walaupun keadaan perekonomian kita lagi diguncang, ya. Tapi kita harus bersyukur, ya. Kita harus berdoa, mengucap syukur. Karena apa? Yang utama, kita masih diberi nafas kehidupan di dalam hidup di dunia ini. Itu yang paling utama. Karena Tuhan memberi nafas kehidupan ini gratis, loh. Tidak dibeli. Yang lainnya dibeli, pakai oksigen. Oksigen aja beli. Mahal. Nah, tabung mahal. 3 juta, 7 juta. Kita diberi oksigen Bapak Ibu
gratis sama Tuhan. Cuma-cuma lagi. Jadi jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga, Papa kita yang paling terbaik yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama, ya. Jadi ya sekian firman Tuhan dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan Ibu Mungkin ada yang mau Ya, tambahkan. saya akan tambahkan. Ya. Bagaimana firman Tuhan katakan di Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Karena hari-hari ini kita cuma berharap kepada kebenaran Alkitab, ya. Karena Alkitab berkata ya dan amin. Nah, tadi rekan saya sudah bicara tentang doa, ya, mengaku. Terus kita lakukan lagi di dalam apa tadi? Mengaku. Doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. setelah mengaku, doa dengan tulus punya kuasa yang besar dan dahsyat. Kalau mau dilihat lagi di Mazmur 39 ayat 19, firman Tuhan katakan apa? Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Bagaimana Mazmur Daud katakan, dengarkanlah doaku. Jadi apapun kebutuhan bagi setiap yang menyaksikan streaming Adonai Ministry malam hari ini, apapun, ya, pasti Tuhan mendengar dan pasti Tuhan menjawab. Tadi saya lihat ada di sini yang di Instagram saya, Ibu Lydia Ira, ya, Lydia Syasa, Ibu Sisilia Wijaya, Ibu Gembala kita Sidoarjo, Ibu Epi Lasmi, ya, rekan saya dari Kota Semarang, Ibu Natalia Lasmina, nah rekan pelayanan dari Kota Subang, Ibu Yanti Rinsani, buat Boy, Yudi 0792, dan ada Yudi Anto, ya, yang tidak salah, Mojokerto, oh sama. Nah, kebetulan juga ada di sini saya punya sepupu Charles Sianturi dari Kota Medan, ya, rekan saya Lina Silain. Nah, ada hamba Tuhan Pak Pramono Limanto dari Kota Jakarta, dan Elsa dan adik saya menyaksikan juga streaming. Tapi saya tidak bisa sebutkan siapa karena tidak ada yang pegang data di situ. Ini sebagian saya pegang dari tadi Mundar Mandir. Jadi Tuhan katakan satu kali lagi, biar mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, ya. Di Mazmur 34 ayat 15. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, berarti kita berhak menerima janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pasti teriakan kita di hadapan Tuhan untuk kita minta tolong dan berseru di dalam doa, Tuhan genapi. Ya, karena apa? Penggenapan janji Tuhan, penggenapan segala apapun yang menjadi keputusan doa-doa kita, dia tidak terhalang. Karena Tuhan minta malam hari ini, akui dosamu. Ya, kalau kita sudah mengakui, pasti Tuhan mengerti. Kemarin waktu kita doa pagi tentang dasar bangunan, ya, dasar bangunan kita kurang kuat. Malam hari ini tentang doa yang dijawab. Tapi kalau doa kita tidak mengaku, tidak akan menemukan terobosan. Kalau Tuhan izinkan besok saya ada streaming jam 8 pagi tentang kekosongan rohani. Ya, kalau doa tanpa ada satu hal semangat dalam diri kita, kita tidak menemukan apa-apa. Nah, sini saya katakan buat Ilsa yang menyaksikan Facebook. Oh, Elsa. Oke. Tuhan katakan buat Elsa malam hari ini, ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dalam beberapa hari ini kau mengalami satu hal tekanan. Engkau tidak kuat dan kau tidak sanggup. Satu hal perkara yang besar pasti terjadi dalam hidupmu. Karena kau akan melihat titik-titik di mana tanda-tanda awas setelah tangan. Di situ kau akan menemukan satu jawaban puncak di titik kau tidak punya keberdayaan di dalam setiap titik limitmu. Tuhan katakan terus bergerak, lakukan. Karena mujizat yang tidak pernah kau lihat akan kau alami dalam beberapa hari ke depan. Bahkan setiap anak-anak yang kau didik, anak-anak yang sedang kau latih di dalam haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan bertumbuh, mereka akan lakukan
Tuhan percayakan dalam dunia pelayanan. Engkau diberkati, engkau diurapi. Apapun yang kau pegang, apapun yang kau lakukan, dibuat Tuhan dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan katakan buat boy malam hari ini, engkau banyak bertanya siapakah kebenaran yang ada dalam diriku. Terkadang aku meragukan dalam setiap kehidupanku. Tapi Tuhan katakan buat boy malam hari ini, rekonsiliasi pemulihan dalam dirimu harus kau genapi dan engkau akan melihat terjadi di luar batasan dalam pemikiran. Karena berapa hari ini kadang kau melihat dari setiap titik kelemahan dan setiap apa yang kau lihat. Tapi malam hari ini adalah malam pemulihan, malam jawaban Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan. Dan Tuhan katakan buat Lina Silain, ini waktu dan saatnya. Apapun yang kau lakukan, apapun keputusan yang kau ambil, bahkan ada kuasa Tuhan terus terjadi dalam hidupmu. Dan di tahun-tahun ini engkau akan melihat multiplikasi Tuhan dibukakan dalam setiap hidupmu. Dan kau akan melihat dampak dalam setiap apa yang kau lakukan dan kau doakan. Engkau akan mendapatkan satu hal yang ilahi Tuhan di luar batasan pemikiranmu. Biarlah kasih yang daripada Tuhan, berkat Abraham tercurah dalam hidupmu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Pak Joko Widodo dan Pak Anies ke dalam tangan pemimpin presiden kami buat Indonesia. Biarlah hikmat, kekuatan, pengurapan daripada Engkau Tuhan ada di atas Pak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Berkati para menterinya, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Dia setiap takut Tuhan ada di atas setiap mereka. Dia melakukan dengan cara Engkau yang memberi satu tuntunan yang dia lakukan hanya melayani Engkau di atas masyarakat Tuhan. Dan kami berkatakan shalom buat bangsa kami Indonesia. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan yang dahsyat masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini musim yang baru. Ini sesuatu yang ilahi. Tuhan katakan lebih dan lebih lagi. Kami tidak akan melihat setiap problem yang ada di dalam dunia ini. Dan kami percaya ada terjadi pemulihan di segala area Tuhan. Setiap virus penyakit apapun yang ada di atas dunia ini tanpa seizin Tuhan tidak akan bisa terjadi. Kami percaya setiap orang manusia yang berbuat jahat demi kepentingan pribadi, Tuhan yang bisa menggagalkannya. Karena kami akan melihat sukacita Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang esok melayani pekerjaan. Berkati setiap apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang datang dari Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis. Biar apa yang kau pegang yang kau sentuh hari-hari ke depan dibuat Tuhan berhasil. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang punya integritas, membangun manusia yang kuat, dia akan mendapatkan hidup kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus Wahai, hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku.
keajaiban, berkat supranatural dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima dengan iman. Karena Tuhan yang akan menyempurnakannya. Ibadah Adonai saya selesaikan. Sampai ketemu di Sabtu ke depan pada jam 6 sore 18.00. Mari kita sapa setiap yang menyaksikan streaming. God